Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita para pemenang. Ini yang kedua. Jadi saya mengulang sedikit apa yang dimaksud dengan para pemenang. Para pemenang itu bukan artinya ini orang percaya, ini orang yang tidak percaya, ya, dibandingkan. Bukan begitu. Maksudnya para pemenang itu di antara orang percaya ada yang menang, ada yang gagal, ya. Jadi kalau dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes kita sudah lihat itu istilah Yunani nikao, artinya kata kerja menaklukkan, memenangkan, ya. Itu ada 28 kali dalam Perjanjian Baru dan 24 kali ada di tulisan Yohanes. Di Injilnya ada 1, ada 6 di surat-suratnya, ada 17 di kitab Wahyu. Kenapa? Ini yang 17 ini karena di kitab Wahyu barang siapa menang itu ditujukan kepada gereja. Ya. 7 gereja di pasal 2, pasal 3 itu jelas dikatakan bahwa barang siapa menang, karena gereja pada zaman Rasul Yohanes kita tahu dia sudah jatuh. Itu sebabnya pengertian kita pemenang itu bukan membandingkan antara orang yang percaya Yesus dengan yang tidak percaya Yesus. Bukan itu. Para pemenang itu artinya kita melihat di dalam seluruh orang yang percaya. Dalam gereja, katakanlah begitu, ya. Karena gereja sudah jatuh. Jadi ada yang kalah, ada yang menang, ya. Jadi kita harus tahu nanti kalau membandingkan, ini kita akan lihat contoh, ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan lihat contoh-contoh orang-orang yang menang dan yang gagal. Dan kita membandingkannya di antara orang percaya, di antara umat Tuhan lah, ya. Begitu, ya. Kemarin kita sudah bandingkan Kain dengan Habil. Di mana Kain ini seorang yang kalah, ya, yang gagal, ya. Karena dia, Tuhan peringatkan, ada dosa mengintip, ya. Kau harus menguasainya, kata Tuhan. Kau harus menaklukkannya. Rupanya Kain malah gagal, ya. Dia dikuasai dosa dan dia membunuh adiknya Habel, ya. Sementara Habel ini pemenang, kenapa? Karena dia punya iman, ya. Sehingga korban persembahannya berkenan kepada Tuhan, ya. Dan bahkan karena iman dia masih bisa berbicara setelah dia mati. Jadi kita sudah bahas Kain dan Habel. Juga kita sudah bahas Nuh, ya. Kemarin, ya, bahwa dibandingkan Nuh dengan orang-orang di zamannya, di mana orang di zamannya itu saling kawin campur, tapi Nuh tidak begitu. Nah, hari ini kita mau masuk kepada perbandingan Rahel dan Lea, di mana Rahel ini gagal, ya, karena dia mati belum sampai tujuannya, sementara Lea berhasil. Kemudian kita akan bandingkan, ini ada satu komunitas yang keluar dari Ur Kasdim, ya. Ada Terah, ada Abraham, ada Lot, ya. Nanti kita lihat tentu Abraham yang berhasil, ya. Kalau Terah dia gagal mati di Haran, kalau Lot itu dia istilahnya Sodom dan Gomora, itu nanti kita lihat, ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, ya, karena perempuan penabur ini, karena banyak orang tidak melihat ini, dia sangka, ya, kalau orang udah percaya masuk surga, ini kok ngomong-ngomong ini nih, ngomong-ngomong yang gampang-gampangin masalah, ya. Jadi malah menyesatkan. Percaya masuk surga, udahlah, pokoknya udah kepastian, keselamatan. Yang ngomongnya terlalu seenaknya gitu loh. Nggak belajar dulu baik-baik apa yang dimaksud firman Tuhan, ya. Banyak yang dipanggil, sedikit kok yang dipilih. Dari yang dipilih barangkali ada juga yang tidak setia. Karena pemenang itu dipanggil, dipilih, setia. Jadi jangan main babak aja, percaya Yesus masuk surga. Nah, ini jangan. Saya sudah bahas itu banyak, itu surga dongeng kali, ya. Atau surga sungguhan kali, ya, mana, ya. Jadi coba kita lihat perumpamaan penabur. Ini jelas ini bahwa di sini ada orang percaya yang tidak berhasil. Nih, dia ada 4 kategori, ya. Dibilang di sini benih. Saya nggak usah baca lah ini, ya. Saya kira kita semua, Lukas pasal 8 nih, perumpamaan tentang penabur ini, saya kira kita semua sudah tahu, ya. Jadi ceritanya ada seorang penabur, dia melemparkan benihnya. Dibilang di sini benihnya itu ayat 11 adalah firman Allah, firman Tuhan di sini, ya. Nah, di sini dibilang memang Yesus ngomong sama orang banyak tentang perumpamaan. Nah, murid-muridnya tanya, ya,
Terus Tuhan bilang gini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui misteri kerajaan sorga. Jadi yang diungkapkan di sini adalah misteri. Misteri itu sesuatu yang rahasia, tapi kalau buat orang yang sudah dibukakan ya dia nggak rahasia lagi. Satu pewahyuan ya. Nah, memang banyak orang banyak khususnya nggak tahu ini dia. Nah ini dia pewahyuannya. Nomor 1. Ini dibilang yang jatuh, benih yang jatuh atau firman Tuhan yang dilempar kepada orang-orang yang ini dibilang pinggir jalan. Tanahnya keras. Kayak trotoar gitu ya. Yang nggak sempat berbuah, nggak sempat percaya, nggak sempat diselamatkan. Sudah diambil oleh iblis, burungnya. Ini 1. Yang ini jelas bukan orang percaya ini. Ya, kita nggak bandingkannya ini. Nah yang kedua, ini dikatakan jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ya. Ayat 13 ya. Mereka yang begitu jatuh itu firman itu, mereka menerimanya dengan gembira. Perhatikan, kalau orang sudah menerima firman, lahirlah iman ya, karena iman timbul dari pendengaran karena firman. Ayat 13 bilang begini. Tetapi mereka itu yang sudah dapat firman dan sudah benih itu mulai bertumbuh, dibilang di sini tidak berakar. Mereka percaya, perhatikan, ini orang percaya nih. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi ini adalah orang-orang di golongan yang kategori kedua ini, yang tanah berbatu-batu adalah orang percaya. Hanya firman, orang percaya dalam arti sudah menerima firman ya. Sudah timbul iman ya. Hanya ini percayanya sebentar, ketika datang pencobaan karena firman itu mereka sudah mulai goyah. Contohnya, ada firman, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mereka bilang amin, katanya. Ditangkaplah firmannya, mereka rajinlah ibadah begini-begini. Begitu dalam kehidupan sehari-hari datang pencobaan. Pastilah dalam hidup kita datang pencobaan. Nah begitu datang pencobaan, mulai nggak ngutamakan kerajaan sorga itu. Bangun tidur udah mulai pikir lanjut, bagaimana saya bisa cari uang ini banyak-banyak supaya saya aman apa begini. Akhirnya fokusnya jadi uang, bukan kerajaan sorga. Nah ini percaya sebentar, amin katanya, tapi nggak tahan dalam pencobaan sehari-hari. Jadi ini dia orang percaya yang model begini dibilang yang gagal. Ini 1 ya, yang dia tanah berbatu-batu. Yang kedua, ini dibilang tanahnya semak duri. Nah, di sini dibilang ayat 14, orang yang telah mendengar firman itu, dia dengar ya, dia terima firman itu ya. Tapi dibilang sini dalam pertumbuhan selanjutnya itu buahnya itu apa, tumbuhan iman itu terhimpit oleh ada 3 hal yang terhimpitnya. Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bukan nggak menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah yang matang. Ini termasuk kategori yang gagal juga. Gagal karena apa? Karena 3 hal ini. Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Jadi Bapak Saudara, ini jangan dibilang ini orang yang kategori ketiga ini orang nggak percaya. Nah, dia orang udah percaya. Cuman dalam pertumbuhan, ini dikatakan dalam pertumbuhan selanjutnya. Karena benih firman itu harus bertumbuh dia. Harus dipelihara iman itu kan. Dikasih firman, didoakan, terus apa bagaimana, dijalankan ketaatan ya. Iman dan ketaatan itu suatu apa ya, katakan pasangan lah ya. Nah ini enggak menghasilkan. Ya ini yang gagal ini. Baru yang keempat, ini kategori keempat, ini berhasil, tanah yang baik. Ini jatuh ke tanah yang baik ya, orang yang setelah mendengar firman itu simpan dalam hati. 1, yang hati yang baik ya. Jadi hati yang baik itu nggak khawatir, nggak curigaan, tidak gampang sungut-sungut, tidak gampang protes, nggak kalau mengalami kesulitan nggak langsung berontak. Nah, itu hati yang baik ya. Simpan dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ada 2 syaratnya kalau buah yang mau yang baik. Pertama, hatinya baik, nggak khawatir ya, nggak cinta uang ya, macam-macam lah itu yang baik tadi itu. Baru dia harus tekun. Ini dia yang pemenang. Jadi dalam perumpamaan penabur ini 4 jenis orang, yang 1 nggak kita bandingkan. Kita membandingkan yang 3 ini, yang kategori
tanah berbatu, tanah yang banyak semak duri dengan tanah yang baik. Jadi itu maksudnya tema kita ini. Para pemenang artinya yang hatinya seperti tanah yang baik. Sementara orang Kristen yang gagal ini yang hatinya tuh kayak apa berbatu, ya tipis, tanahnya batunya besar dan yang semak duri. Begitulah perumpamaan, misalnya perumpamaan talenta. Itu juga hamba itu semua. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Semuanya hamba itu, artinya hamba Tuhan semua itu. Cuma bedanya yang 5 bekerja, melipat gandakan, yang 2 juga begitu, yang 1 enggak. Gadis bijaksana, gadis bodoh, ini juga orang Kristen. Ya, kalau menafsirkan itu harus ada prinsip konsistensi. Kalau gadis itu orang Kristen, jangan ditafsirkan gadis bodoh berarti itu orang dunia. Enggak. Gadis kalau namanya ini kan bukan janda, kan gadis. Kalau gadis itu orang Kristen, gadis bijaksana orang Kristen, maka gadis ini juga orang Kristen juga. Hanya bodoh, itu aja. Jadi Bapak Saudara, kita harus melihat jelas terbuka oleh firman Tuhan ini bahwa ada yang menang, ada yang gagal di antara umat Tuhan. Ya. Ini banyak orang-orang ngomong pengkhotbah barangkali model-model motivator juga ini. Pendeknya mengatakan kita semua ini pemenang, kita iya betul, menguatkan betul, tapi jangan juga nggak ngasih peringatan. Saudara, misalnya ada suatu botol ya, minuman ya. Kalau kita nggak kasih tahu, misalnya ini racun ya misalnya, kan lebih bagus dikasih tahu ini racun, hati-hati ya, daripada pokoknya kalau kita minum tuh sehat begini, main orang jadi nggak sadar ya. Jadi saya memperingati sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita kerajaan sorga, ini misteri kerajaan sorga ini, bahwa di antara umat Tuhan ada yang menang, ada yang gagal. Mari kita masuk dulu yang mengenai Rahel dan Lea ini ya. Ini ceritanya kita tidak usah, tentu tidak mungkin kita baca ya ceritanya. Pendeknya Yakub waktu dia lari dia datang ke rumah Laban. Nah, dia ambillah istri ini. Dia sebenarnya jauh tidak tahu cintanya sama Rahel ya. Jadi dia 7 tahun lah dia bekerja untuk dapatin Rahel. Katanya ditipu lah ya. Kita tahu Laban itu saudara laki-lakinya si Ribka, jadi ibunya Yakub ya. Kalau orang Batak itu tulangnya si Laban, itu tulangnya si Yakub. Jadi si boru tulangnya yang diambil ini. Pariban kalau orang Batak bilang, itu sebenarnya sah ya. Tapi masalahnya si Laban ini bukan marga si Laban ya. Itu nipu ya. 7 tahun kerja mau dapat Rahel. Barangkali pada situ si Rahel usianya masih 13 tahun waktu ketemu sama Yakub. 7 tahun ditipu, dapat Rahel. Ini Yakub nggak cinta sama Rahel ini. Nggak cinta, dia cintanya sama Lea, dia nggak cintanya sama Rahel. Ya. Setelah itu Laban bilang kerja lagi 7 tahun sebelum dapat yang Rahel. Tapi Rahel langsung dikasih setelah digenapi hari-hari pernikahannya itu. Nah, tapi si Lea ini biarpun dia tidak dicintai oleh Yakub, Lea ini sebagai istri, dia melahirkan 6 orang anak selain Dina ya, yang perempuan. 6 orang anak laki-laki. Di Alkitab dibilang bahwa Rahel dan Lea itu membangun bangsa Israel itu. Jadi Lea ini memberikan suatu sebagai istri ya, tugas istri yang utama itu menerima sesuatu dari suaminya, benih suaminya itu, dan menghasilkan buah, memberikan buah ya. Alkitab selalu bilang kalau istri melahirkan tuh dia melahirkan ini bagi suaminya. Jadi Lea ini luar biasa ini, memberikan anak-anak laki-laki kepada Yakub. Tapi Rahel ini tidak. Ya, akhirnya memang Tuhan mendengar juga ya pergumulan Rahel ini ya. Dia sebelum, karena waktu itu dia dibilang di sini bergumul ya. Coba dulu kita lihat lah ya. Yang mana ini? Yang Rahel Kejadian 30 ayat 22. Coba dulu kita lihat ya. Kejadian 30 ayat 22 ya. Ini Rahel ini pergumulannya ya.
Ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Setelah Rahel itu berjuang juga memberikan budaknya, lahir dua anak laki-laki. Si ini juga, si Lea nggak mau kalah, kasih lagi ya, lahir lagi dua anaknya lagi ya. Jadi mereka tuh kakak beradik ini rival ya, katakanlah begitu ya, sebagai sesama istri Yakub, sesama masuk dalam perjanjian Abraham, Ishak, Yakub lah. Ini masuk ini dua-duanya nih, karena dia sudah masuk menjadi istrinya Yakub. Cuma kelemahan Lea yang membuat Rahel itu gagal. Dia bawa terafim atau berhala bapaknya, bapaknya itu Laban. Dia bawa waktu Yakub pergi meninggalkan Laban. Dibawa terafim. Mari kita lihat pasal 31 ayat 32 ya. Di sini dibilang ya, ayat 34 ya. Ini ayat 32 ya. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Ini Laban ngejar Yakub, cari mana terafimku? Berhala itu, patung berhala itu. Nah, di sini dibilang ayat 34, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Jadi Rahel ini mencuri berhala bapaknya. Sementara dalam keluarga Yakub sebagai pemimpin, dia terikat oleh satu perjanjian dengan dengan El Shaddai melalui Abraham, Ishak, Yakub itu ya. Terikat oleh perjanjian itu. Jadi Rahel ini membawa sesuatu yang asing, suatu benda yang akhirnya menentang perjanjian itu. Kalau Rahel, kalau si Lea enggak gitu dia. Memang Lea enggak cantik, katakanlah begitu ya. Nggak dicintai Yakub, betul. Tapi Lea itu nurut aja. Dia menundukkan diri ikut sama Yakub. Dan akibatnya waktu Rahel ini melahirkan, ini anak yang kedua itu Benyamin selain Yusuf, Rahel mati di tengah jalan. Coba lihat, matinya di pasal 48 ayat 7. Belum sampai kepada Hebron yang kuburannya nanti Lea di situ ya. Coba lihat. Rahel, jadi Kejadian 48 ayat yang ke-7 ya, ayat yang 48 ayat yang ke-7. Kalau aku, kata Yakub, ini Yakub ngomong sama Yusuf anaknya, kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah kanan di jalan, kata Yakub. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata. Sementara Lea, ini kita lihat kuburan Lea ya, pasal 49 ayat 32. Ini dikatakan pasal 49 ayat 32. Di sini dibilang, Yakub juga minta, tolong kuburkan aku di situ, di dalam gua di ladang Makpela ya, yang dibeli Abraham dari orang Efron itu, orang Het. Terus dibilang di sini ayat 31, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga aku kuburkan Lea. Jadi waktu Yakub di Mesir, Lea sudah mati, dikuburkannya dekat satu kuburan dengan Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka. Apa artinya ini? Dalam zaman perjanjian lama itu, kuburan itu memiliki nilai ya. Makanya Yakub nggak mau dia dikubur di Mesir. Kuburkan aku dekat ke sana di Abraham, kuburan Abraham. Kenapa? Karena simbol kuburan ini menjadi suatu, karena Tuhan ada perjanjian ya dengan Abraham. Jadi orang yang masuk ke dalam kuburan itu mendekat, itu pasti mendekat dengan perjanjian Abraham, yaitu perjanjian yang dengan El Shaddai itu. Kalau zaman sekarang seperti yang baru, kita naik kubur di mana aja mau dikubur ya, kita nggak ada hubungan dengan tempat ya. Tapi kalau dalam perjanjian lama, itu tempat, kalau Tuhan bilang menyembah hari di Yerusalem, di sinilah tempat yang kupilih, nggak boleh nyembah yang lain, tempat yang lain. Tapi kan Yesus bilang orang Samaria, perempuan Samaria itu sekarang tuh nggak ada lagi di gunung ini tempat ini, enggak, sekarang dalam roh. Tapi dulu harus, siapa yang tidak masuk ke dalam kuburan Abraham itu dianggap gagal. Makanya Kaleb bin Yefune itu, seorang pemenang itu, dia mendapat Hebron.
di mana disitulah Abraham dikuburkan. Ya. Jadi ini Lea ini berhasil dia karena dia nundukkan diri kepada Yakub. Dia melupakan apanya ya, keluarganya. Perhatikan ini Mazmur 45 nih. Ini kegagalan Rahel ini perlu didengar oleh para istri nih ya. Mari dulu Mazmur 45. Mazmur 45 ayat yang ke-11. Saya bacakan dulu ini. Ini soal pernikahan raja ya. Ayat 11 begini. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sandengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Supaya apa? Si istri itu mengikuti suaminya, menundukkan diri ya, sehingga dia masuklah ke dalam apa yang dimiliki oleh suaminya. Kayak Sarah itu seorang istri yang kalau kita baca itu nggak banyak yang dibuat yang bagus-bagus. Aduh, saya sudah singgung itu ngomongannya dengan kepada si Abraham tuh. Engkau tahu aku nggak punya anak, padahal kan Tuhan janji. Dia tindas juga Hagar apa sebagainya itu. Nggak benar perbuatannya. Hanya di kitab Petrus dibilang Sarah itu menundukkan diri kepada Abraham, menyebut Abraham tuannya. Nah ini saya nggak ngajari supaya istri ngomong sama suami, Tuan, enggak gitu. Tapi dari hatinya terdalam, dia masuk ke dalam suaminya itu. Sehingga apa yang dimiliki oleh suaminya, menjadi miliknya juga. Sarah di Ibrani pasal 11, dia pahlawan iman. Walaupun kita lihat perbuatannya, perkataannya malah kelihatan enggak orang beriman. Ya, tapi dia masuk. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari Abraham. Apa yang menjadi iman Abraham, jadi iman dia juga. Kalau si Rahel ini enggak, dia bawa berhala bapaknya, dia lupakanlah bangsamu dan sisi rumah ayahmu, dibawa. Akhirnya dia nggak masuk ke dalam perjanjian Abraham Ishak Yakub, masih lagi di tengah jalan. Gagal lah, si Rahel ini adalah seorang Kristen yang gagal. Sudah masuk dia dalam satu perjanjian, ya perjanjian yang diikat itu yang sada itu, karena dia bawa terakhir bapaknya, putus dia di tengah jalan. Sementara Lea sampai dia dikubur. Jadi di kuburan di Hebron itu ya, di Gua Makpela itu, Abraham dengan Sarah, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Lea. Rahel udah putus ya, nggak sampai kepada tujuan. Nggak bisa dia ngomong seperti Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Nggak bisa. Rahel gagal. Oke ya. Jadi Lea pemenang ya, karena dia mencapai kematiannya di kuburan Abraham. Oke, kita ambil kesimpulan dulu ya. Tadinya ini kita mau sambung ini dengan komunitas yang Urkasim itu besok aja lah ya. Kita ambil kesimpulan aja dulu ya, dari semuanya ini ya. Jadi kesimpulannya, para pemenang itu bukan orang-orang yang hebat-hebat banget juga, bukan. Tapi yang memang dia percayanya bertahan lah ya. Dia terus ya, percaya terus ya. Dia kalau nggak bawa, artinya sepenuh hati lah mengikut Tuhan, nggak bawa berhala ya. Kayak si Rahel ini, ini akibatnya gagal si Rahel ini ya. Orang seperti Lea itu nggak ada banyak kelebihan dibanding Rahel ya. Kalau dilihat secara fisik, Lea ini nggak bagus lah. Banyak orang mungkin nggak suka ngelihat dia. Tapi dia masalahnya nurut aja. Dia sepenuhnya ngikut Yakub. Akibatnya dia sampailah kepada perjanjian yang kuburannya Abraham. Jadi sekali lagi, para pemenang bukan orang-orang hebat ya, tapi memang orang-orang yang dia bertahan aja percayanya, satu. Yang kedua, dia seorang yang ya berserah sepenuhnya lah ya, berserah sepenuhnya ikut Tuhan. Puji Tuhan. Besok kita sambung lagi ya. Haleluya. Amin.